Halo, ketemu lagi sama gua Ari. Di video kali ini gue mau cerita nih, pengalaman gua dari orang yang sangat introvert, yang sangat minder, yang punya, gambar diri yang kurang baik hingga saat ini. Ini dia. Ini adalah sebuah, gua nggak tahu sebutnya apa, piagam, plakat, penghargaan kali ya. Gue inget ini kayaknya gue dapet di pertengahan tahun lalu sepertinya, ketika gue jadi pembicara. Nah, ketika gue lihat apa namanya bukan dokumen ya, penghargaan itu pas lagi awal tahun ini kan gue lagi beberes kan, beres rumah. Gue menemukan itu, pas gue menemukan, gue merenung sejenak gitu kan. Dan ini gue mau coba sharing sedikit pengalaman hidup gue yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman semua. Kan gue pas lagi di event itu jadi pembicara, dan memang sebelumnya sudah beberapa kali di-invite untuk jadi pembicara, khususnya di area digital marketing, di bisnis lah, ya kan. Biasanya audiensnya gue adalah crowd-nya nggak terlalu banyak, dan sangat spesifik banget audiensnya adalah di teman-teman praktisi atau profesional terkait dengan industri digital marketing. Nah, yang terakhir ini yang gue dapet adalah di penghargaan ini, itu eventnya di sekolah, isinya teman-teman junior high. Dan itu pengalaman pertama gua untuk ngisi di sekolah secara formal, di junior high gitu. Excited, pengalaman seru banget gitu, ketemu anak-anak, dan umuran mereka sudah banyak tahu ya dibanding angkatan gua pas umuran gitu, masih pelangak-pelongo apa itu. Tapi pengalaman yang berharga buat gua. Nah, gue pengen cerita adalah flashback dulu nih. Kalau sekarang kan gue bersyukur gue ngomong di hadapan audiens, terus juga pegang mic di stage, di apa namanya, forum lah atau apapun juga, itu biasa aja, dan excited dan seneng dan bisa berinteraksi dengan audiens. Tapi teman-teman perlu tahu nih, dulu pas gue kecil sampai remaja itu gue sangat minder, gue introvert, gue punya gambar diri yang tidak terlalu baik, dan itu membuat ketika gue ada kondisi misalnya tugas sekolah atau apa yang harus maju, bukan ke panggung, ke depan kelas gitu, itu gue keringet dingin, gagap, gelagapan, grogi, nervous gitu. Itu baru di depan kelas gitu. Belum lagi kalau ada kondisi-kondisi yang mengharuskan gue untuk ke stage. Dan gue sebisa mungkin menghindari. Sakit lah, ya gue berusaha untuk bolos lah, dan atau apapun. Sehingga ketika ada tugas misalnya harus perform, gue ketika latihannya, misalkan waktu itu gue ingat ada pianika. Satu, gue memang nggak bisa musik ya, lemah di musik, harus perform lagi, itu membuat double pressure, dan aduh gimana nih gitu, itu di depan kelas. Dan gue juga sangat tidak nyaman jadi apa ya, jadi orang yang jadi fokus, misalkan mungkin nggak di depan kelas, tapi ketika ada guru nanya, Hari tolong ini itu di tempat nih, atau dikasih pertanyaan gitu kan untuk gue jawab, kan semua kelas akan menghadap gue, itu gue nggak nyaman sekali, sangat-sangat apa ya, gue introvert, gue nggak suka orang gitu kan, dan temannya juga sedikit, segitu-gitu aja gitu, nggak banyak lah gitu. Nah, di kondisi kayak gitu, gue kok bisa ya hingga pada kondisi saat ini gitu, dan itu yang proses itu yang gue mau syukuri dan gue mau sharing ke teman-teman. Nah, proses ini tidak, ketika gue flashback, tidak terlalu mudah memang buat gue. Teman-teman perlu tahu, gue juga anak satu-satunya bagi orang tua gue, so gue nggak ada saudara nih untuk ajak ngobrol atau diskusi. Jadi gue sangat biasa dengan diri gue sendiri, dan itu membuat gue juga susah untuk berkomunikasi dan sulit untuk berteman. Jadi bukan tipe kesanguin yang ketemu orang gampang akrab, gampang ngomong, gampang diskusi gitu. Gue kalau ketemu orang mesti ada topiknya, nggak bisa tuh duduk basa-basi, nggak nyaman, nggak biasa buat gue. Nah, dalam prosesnya ini, apa sih dan kenapa
gue bisa bertumbuh hingga saat ini dari kondisi yang sangat minder, yang wah nggak bisa deh gue ngomong di depan kelompok orang, hingga saat ini bisa jadi pembicara, terus juga nulis buku, terus juga ada konten seperti ini. Kenapa bisa? Terus juga nge-lead tim, saat ini juga ada banyak klien-klien yang business owner, yang leader, yang mereka punya pimpinan, dan gue bisa nge-lead mereka. Bagaimana? Nah, gue inget-inget yang awal mula ketika gue bisa mulai berubah adalah lingkungan. Pas gue SD, gue inget gue dibully gitu kan, karena kondisi fisik, terus juga penampilan, casingnya nggak oke lah, itu jadi bahan bulian buat mereka anak-anak yang lebih populer. Gue juga tidak pandai dalam sport, tidak pandai dalam musik, tidak pandai dalam apa yang istilahnya populer bagi anak-anak sekolah. Lebih di belakang lah, lebih ke rata-rata. Jadi fisik nggak oke, skill set nggak terlalu oke, otak biasa aja. Ini membuat gue ya minder, gambar diri buruk, ditambah dibully. Nah, ketika lingkungan ini, itu kan membuat gue terluka. Sadar nggak sadar, pas sekarang gue review, ya kayaknya saat itu ada pressure dan membuat gambar dirinya jadi rusak gitu. Nah, ketika gue moving lingkungan sekolah, ditambah waktu itu, akhirnya gue menemukan lingkungan, waktu itu kebetulan gereja, ada lingkungan yang positif, yang nerima gue apa adanya, yang tidak pernah membuli, bahkan tidak pernah statement menyatakan secara fisik kelemahan-kelemahan, dan apa diterima dengan baik, di welcome, kita bercandanya juga positif, semuanya positif, lingkungan yang sangat sehat. Nah, disitulah gue mulai dari kondisi minus ya, gue mengilustrasikan kondisi minus ke kondisi nol ya, kondisi yang gue bisa nerima akhirnya situasi dan kondisi gue saat itu. Gue bisa nerima, oh gue punya kelemahan ini itu, ya udah oke, fine, nggak masalah, dan itu memang kelemahannya gue, nggak perlu pusing ke situ, fokuslah ke hal yang menjadi kelebihannya gue. Nah, sesudah lingkungan yang positif itu, dari situlah gue mulai aware untuk mau belajar improve diri gitu. Waktu itu mulailah masuk masa remaja kan, mulailah belajar namanya self development, mulai belajar dikit-dikit tentang bisnis, belajar juga tentang jualan, dagang, belajar tentang dunia, ekonomi makro, aset gitu. Belajar apa yang gue suka, cari tahu tentang minat bakat gue. Nah, di situ gue mulai memupuk mindset, memupuk skill set. Di situ pelan-pelan mengembangkan diri lebih lagi dan lebih lagi. Disitulah proses dari kondisi nol tadi ke kondisi positif. Ya, dari minus, nol, nah ini kondisi positif. Nah, dalam proses gua itu kan masa remaja tuh, pemuda, itu ketemu masa kuliah gitu kan, teman-temannya juga udah random banget, banyak banget. Dan gue ketemu banyak peluang-peluang kayak pekerjaan part-time, kayak gue bisa itulah kerjaan pertama gue, lingkungannya positif banget dan mendukung untuk personal growth banget, dan ada trainingnya, ada soft trainingnya, ada dikasih kesempatan buat leadership, untuk growth lah, dikasih kesempatan. Nah, di kondisi itulah gue mulai belajar. Disitulah gue juga menemukan banyak hal, ke tempat-tempat baru, explore, mulai keluar dari zona yang biasa gue bermain, mulai keluar kota, mulai berkendaraan jauh-jauh. Nah, di situ gue mulai, oke, gue bisa improve nih. Gue, apapun kondisi gue, apapun kelemahannya gue bisa improve, gue punya chance untuk growing. Itu kurang lebih cerita dan pengalaman gue dari kondisi yang sangat minder, yang sangat kurang banget dalam hal bersosialisasi, dalam hal komunikasi, hingga saat ini gue bisa berkomunikasi, bisa nge-lead, bisa jadi pembicara, bisa juga nulis buku, dan banyak karya lainnya yang gue udah lakukan. Adalah proses kehidupan untuk kita pertama aware dulu untuk bisa growing ya, kita dan beri kesempatan kita untuk terima segala sesuatunya, beri kesempatan kita untuk gue bisa nih untuk growth. Itu sedikit cerita dari gue. Semoga teman-teman yang juga mengalami kondisi yang sama ini bisa menjadi inspirasi, dan teman-teman juga bisa growth dan bertumbuh, karena ternyata yang melimit kita adalah diri kita, bukan lingkungan, bukan bulian, bukan keterbatasannya kita. See you next video.